Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam jadi sekalian atau penonton sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu bersemangat untuk belajar. Baik, langsung saja, sampai berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah klimatologi, yaitu kita masuk pada pertemuan ketiga. Nah, kita akan membahas tentang faktor-faktor pengendali iklim. Untuk itu, mari kita saksikan video ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Yang pertama, daftar konten, yaitu kompetensi. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, faktor pengendali iklim. Dan yang keempat, referensi. Yang akan membahas dengan cara singkat saja ya. Nanti selanjutnya adik-adik atau pemirsa sekalian bisa mempelajari dari media-media yang lain yang lebih lengkap, dari buku-buku bahan ajar atau buku-buku diktat, supaya nanti bisa menambah wawasan kita tentang apa yang dinamakan dengan faktor-faktor pengendali iklim. Baik, kompetensi yang ingin dicapai pada materi ini adalah bahwasanya mahasiswa mampu memahami teori dan konsep faktor-faktor pengendali iklim. Pendahuluan, bahwasanya klimatologi ini adalah ilmu yang kemudian menerangkan tentang iklim, bagaimana iklim dapat berbeda pada suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Karena memang kalau kita amati ya secara karakteristik iklim di bumi itu memang berbeda-beda, tergantung pada tempatnya. Bahkan kita di Indonesia sendiri itu juga sebenarnya memiliki banyak sekali tipe iklim yang berbeda, tergantung menurut siapa gitu ya. Kalau menurut Smith Ferguson bisa tipe A, B, C, D, atau menurut Moore ya, atau menurut para ilmuwan yang lainnya itu berbeda. Lalu ada yang mengatakan Indonesia itu iklim tropis ya. Iklim tropis itu iklim yang terdiri dari musim panas atau kemarau dan musim penghujan. Nah, itu tergantung dari sudut pandang ilmu atau para ilmuwan mengamati iklim itu dari sisi faktor apa gitu. Oke, baik. Selanjutnya, cuaca dan iklim dinyatakan dengan susunan unsur-unsur cuaca ya, dan iklim yang terdiri dari radiasi surya atau radiasi matahari, lama penyinaran matahari, suhu udara, kemudian kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, penutup awan, presipitasi. Nah, presipitasi itu bisa embun, hujan, salju, dan juga evaporasi atau evapotranspirasi. Nah, inilah sedikitnya unsur-unsur yang membangun terjadinya cuaca dan iklim. Nilai unsur-unsur iklim tersebut di atas permukaan bumi ini berbeda dengan setiap wilayah atau kawasan. Dan ini karena unsur-unsur ini sangat dipengaruhi pengendali iklim. Makanya kenapa kemudian di setiap wilayah atau setiap daerah di permukaan bumi itu unsur-unsur iklim tadi seperti radiasi matahari, kemudian suhu udara, kemudian tekanan, kecepatan dan arah angin itu berbeda antara satu dengan yang lainnya karena disebabkan oleh pengendali iklim, faktor-faktor pengendali iklim. Nah, kita lihat di sini bahwa iklim itu sangat tergantung dengan energi tata surya atau energi matahari. Dalam penerimaan cahaya matahari di permukaan bumi itu daerah satu dengan yang lain tidaklah sama, sehingga menyebabkan cuaca yang beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah untuk bentuk bumi kita yang bulat. Bentuk bumi kita yang bulat, kemudian yang selalu berotasi, yang salah satu dampak dari rotasi itu menyebabkan siang dan malam, dan kemudian revolusi bumi yang menyebabkan perubahan iklim tahunan dan gitu. Nah, inilah yang kemudian kenapa kemudian setiap daerah itu menerima beragam cuaca dan iklim. Nah, karena ada beberapa hal itu. Tapi kemudian untuk lebih jelasnya ternyata ada beberapa atau hubungan antara faktor pengendali iklim, unsur-unsur iklim dan variasi iklim. Nah, faktor pengendali iklim itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah ini ya, jadi bagian ini itu ada faktor pengendali, ada pancaran matahari ya.
kemudian ada lintang dan tidur, posisi terhadap lautan, zat tekanan bumi dan rendah, halangan topografi atau golongan, arus laut dan ketinggian tempat. Nah, ini semuanya akan menyebabkan perbedaan ini yang dan nantinya akan menyebabkan distribusi dan penyebaran unsur hujan dan iklim ini akan berbeda karena tempat yang satu dengan tempat yang lainnya gitu. Nah gitu. Oleh karena itu mari kita lihat satu persatu apa itu dinamakan dengan faktor-faktor pengendali iklim. Nah ini secara umum bagaimana proses terjadinya iklim ya. Ini ada siklus di sini ya. Ada siklus yang menunjukkan tentang karakteristik perubahan atau suatu komponen iklim yang ada di dunia, di bumi. Tentu saja pertama perubahan input matahari. Setiap daerah itu berbeda. Ini adalah sumber energi terbesar di bumi ini. Di matahari ini akan mempengaruhi banyak hal ya, yang menyebabkan terjadinya presipitasi, evaporasi, tekanan air, pertukaran panas ya. Nah, di situ proses itu terus berlanjut ya, akan menyebabkan banyak hal juga. Akan terjadi perubahan di laut, sirkulasi muka laut, biokimia, hidrosfer. Kemudian ada perubahan geosfer, salju tanah, perubahan permukaan lahan, ini juga kaitannya dengan manusia, aktivitas manusia juga akan menunjukkan berbagai macam perubahan komposisi atmosfer. Aktivitas gunung berapi juga mempengaruhi perubahan komposisi atmosfer, siklus hidrologi, kondensasi munculnya awan cerah. Ini semua proses ini yang terjadi di muka bumi dengan sumber utamanya adalah dari perubahan input dari matahari itu sendiri. Jadi ini memang peranan matahari itu memegang peranan yang kompleks dalam terjadinya suatu komposisi atmosfer di muka bumi ini gitu. Nah, mekanisme pembentukan cuaca dan iklim kalau kita lihat ini tadi penyerapan energi matahari oleh permukaan bumi yang mengakibatkan molekul gas atmosfer sehingga terjadilah pembentukan cuaca. Yang utama sumber utama kan energi matahari. Kemudian yang kedua perubahan sudut datang sinar matahari. Nah ini tergantung dari letak bintang. Nah, dalam sehari dan tiap hari dalam setahun pada titik lokasi di bumi mengakibatkan perubahan jumlah energi surya. Ini juga sangat berpengaruh sekali. Baik, kita lanjutkan mekanisme pembentukan cuaca dan iklim. Nah ini pertama penyerapan energi matahari oleh permukaan bumi mengaktifkan molekul gas atmosfer sehingga terjadi pembentukan cuaca. Kemudian perubahan sudut datang sinar surya tiap saat dalam sehari dan tiap hari dalam setahun pada tiap lokasi di bumi mengakibatkan perubahan jumlah energi surya. Selanjutnya akibatnya terjadi perubahan cuaca diurnal selama 24 jam dan perubahan tiap bulan dalam setahun. Nah, perubahan tersebut antara lain meliputi pemanasan dan pendinginan udara, peningkatan dan penurunan tekanan udara, gerakan vertikal dan horizontal udara atau angin, kemudian penguapan dan kondensasi, uap air, pengembunan, pembentukan awan dan presipitasi hujan, salju serta proses perubahan cuaca. Nah, faktor-faktor pengendali iklim yang pertama adalah pancaran matahari. Kita tahu matahari adalah sumber panas utama untuk bumi yang merupakan pengendali iklim di bumi. Dan matahari juga merupakan bola gas dengan suhu sebesar 6000 derajat Kelvin. Kemudian energi radiasi yang datang dari matahari sampai ke permukaan bumi namanya adalah insolasi atau insolation, incoming solar radiation. Nah, radiasi ini merupakan proses pemindahan energi dengan gelombang elektromagnetik. Kecepatannya adalah 3105 km per detik atau 8 menit mencapai bumi. Kemudian energi matahari EM yang diterima di atmosfer ya pada jarak rata-rata matahari sampai ke bumi itu
adalah sekitar 149,6 kali 10 pangkat 6 km. Nah ini jarak bumi matahari ke bumi adalah 1 tahun bervariasi. Nah kemudian terkait juga dengan matahari, ini energi matahari itu sampai ke bumi dalam bentuk gelombang pendek yang kemudian akan menembus atmosfer, sebagian diserap berubah menjadi gelombang panjang. Nah, tetapi kemudian bumi itu juga mengeluarkan yang namanya radiasi bumi, tetapi kemudian dia disebut gelombang dalam gelombang panjang. Jadi kalau radiasi matahari itu gelombang pendek, tapi kalau radiasi bumi itu adalah gelombang panjang. Kemudian panas bumi didistribusikan ke atmosfer secara radiasi, konduksi, konveksi, dan turbulensi serta sebagai panas laten untuk penguapan air. Kemudian atmosfer menyerap sebagian kecil radiasi gelombang pendek dari matahari, tetapi menangkap sebagian besar radiasi gelombang panjang dari bumi menjadi efek rumah kaca. Nah ini apa namanya serba-serbi tentang apa namanya matahari gitu ya. Nah, ini jadi dapat diringkas seperti ini ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah letak lintang. Nah, garis lintang adalah garis maya yang melingkari bumi yang ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, yang sejajar dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Atau lintang tempat adalah jarak antara tempat yang bersangkutan dengan khatulistiwa. Nah, ini garis lintang ini adalah garis kaya sebenarnya, tetapi ini sangat menentukan proporsi bagaimana radiasi matahari sampai ke permukaan bumi. Nah, kalau kita cermati di sini, di situ ada north, ada lintang, ya ada latitude dan apa namanya latitude. Jadi semuanya ini bumi itu berputar pada porosnya, itu mengalami rotasi dan revolusi. Yaitu revolusi dan apa namanya rotasi bumi itu menyebabkan seluruh permukaan bumi secara bergantian dapat menerima cahaya matahari. Sumbu perputaran bumi selama peredarannya tidak selalu pada posisi tegak lurus terhadap arah cahaya matahari. Karena memang garis ini menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan. Tidak selalu pada posisi yang tegak lurus terhadap garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran bumi dengan titik pusat lingkaran matahari. Makanya kemudian secara teratur sumbu perputaran bumi akan bergerak ke kiri dan ke kanan membentuk sudut maksimum sebesar hampir 23,5 derajat dari posisi tegak lurusnya. Nah ini jadi memang kemudian setiap daerah itu ya antara daerah di North Pole Khatulistiwa itu proporsi penerimaan radiasi matahari itu memang berbeda-beda karena rotasi matahari itu sendiri dan juga dari posisi lintang itu. Nah, berdasarkan hukum Lambert, kita tahu bahwa kerapatan aliran energi cahaya yang diterima persatuan luas permukaan akan mencapai maksimal jika berkas cahaya jatuh tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Karena memang bumi itu berbentuk bulat, maka sesuai dengan hukum Lambert ini, kerapatan aliran energi cahaya yang diterima persatuan luas permukaan di daerah sekitar ekuator akan lebih tinggi dibanding dengan daerah pada garis lintang yang lebih tinggi, baik pada belahan bumi utara maupun selatan dan terendah di daerah kutub. Kemudian yang ketiga, faktor pengendali iklim yang ketiga adalah posisi terhadap lautan. Nah, laut itu memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim di bumi dengan memindahkan panas dari daerah ekuator menuju kutub. Air laut bergerak searah terus-menerus mengelilingi bumi dalam suatu saku aliran yang sangat besar yang biasa disebut sebagai arus lintas saku benua. Nah, arus lintas saku benua ini sering disebut dengan the Great Ocean Conveyor Belt. Bergerak dari permukaan ke dalam samudra dan kembali lagi ke permukaan. Angin, salinit, dan suhu air laut mengontrol saku aliran global ini. Nah, saku aliran inilah yang berperan memindahkan energi panas yang dipancarkan oleh matahari ke bumi. Kemudian pusat tekanan tinggi dan tekanan rendah. Tekanan udara didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan udara setiap satuan luas bidang datar dari permukaan bumi sampai batas atmosfer. Tekanan udara disebut dapat berubah-ubah. Ada yang tekanan udara tinggi, ada yang tekanan udara rendah. Tekanan udara tinggi disebabkan oleh karena kondisi ini berkaitan dengan suhu ya. Jadi tekanan udara tinggi itu
biasanya dia akan menekan ke suhu yang lebih rendah. Nah, jika tekanan udara rendah itu dia akan menuju ke udara atau uap atau udara yang lebih panas begitu. Jika ketika tekanan udaranya tinggi, maka dia akan menuju ke daerah-daerah yang lebih dingin. Makanya kalau kita lihat di sini bahwasanya ada pusat tekanan udara. Nah, ada pusat tekanan udara. Daerah yang memiliki tekanan udara rendah disebut pusat tekanan rendah. Dengan daerah yang memiliki tekanan udara tinggi disebut pusat tekanan udara tinggi. Pusat udara tekanan tinggi itu akan menuju ke rendah dan juga selalu bersifat timbal balik gitu ya. Jadi pusat udara tinggi ke rendah ke tinggi. Nah, faktor penyebab perbedaan tekanan udara ini adalah lagi-lagi adalah intensitas penyinaran matahari, kemudian suhu dan ketinggian tepat. Perbedaan tekanan inilah yang akibatnya menyebabkan pergerakannya udara dari arah yang bertengah tinggi ke daerah terdekat. Nah, persebaran gugusan tekanan udara tinggi dan rendah itu ada beberapa tempat. Tekanan udara rendah itu terutama di daerah khatulistiwa dan daerah subpolar. Dan tekanan udara tinggi itu ada di daerah subtropik dan daerah polar. Akibat pemusatan tekanan, maka timbulnya dinamika angin. Udara mempunyai arah pergerakan yang jelas. Kemudian terjadinya angin siklon dan antisiklon dan mengendalikan cuaca dan iklim di berbagai wilayah. Makanya kemudian pemusatan tekanan udara tinggi dan rendah mempengaruhi cuaca di berbagai daerah iklim yang ada di dunia. Pusat tekanan, arah angin, dan cuaca. Kemudian yang kelima adalah halangan pegunungan. Ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah temperaturnya. Ketinggian suatu tempat juga akan berpengaruh terhadap jenis dan ragam komoditi yang diusahakan untuk variasi tumbuh-tumbuhan tanaman begitu ya. Kita ingat bahwa di sini ada hukum gradien geotermis. Bahwasanya hukum itu semakin naik 100 derajat Celcius dari permukaan laut, maka udara itu akan semakin turun 0,6 sampai 1 derajat Celcius. Nah, itu sehingga itu seperti hukum gradien geotermis, atau juga disebut dengan adiabatic lifestyle. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah arus laut. Nah, arus laut ini juga sebenarnya masih dipengaruhi oleh yang dinamakan dengan conveyor belt tadi ya. Bahwasanya bumi kita itu dikelilingi oleh dua lautan yang sangat luas, yaitu lautan udara dan juga lautan air gitu ya. Keduanya berada dalam keadaan bergerak yang tetap, dibangkitkan oleh energi dari matahari dan gaya gravitasi bumi. Gerakan-gerakan mereka saling berhubungan. Angin memberikan energinya ke permukaan laut, sehingga menghasilkan arus laut. Dan arus laut membawa energi panas dari satu lokasi ke lokasi lainnya, mengubah pola temperatur permukaan bumi dan juga mengubah sifat-sifat krisis udara di atasnya. Di laut terbuka, air laut digerakkan oleh dua sistem angin. Di dekat khatulistiwa, angin pasat atau trade wind menggerakkan permukaan air ke arah barat. Sementara itu di daerah lintang atau sedang, angin barat menggerakkan kembali permukaan air ke timur. Akibatnya di samudera-samudera akan ditemukan sebuah pergerakan permukaan air yang membundar. Di belahan bumi utara, angin ini membangkitkan arus yang bergerak searah jarum jam. Sementara itu di belahan bumi selatan, dia bergerak berlawanan arah arus jam. Arus laut, baik yang di permukaan maupun di kedalaman, berperan dalam iklim di bumi dengan cara menggerakkan air dingin dari kutub ke daerah tropis dan sebaliknya. Sistem arus global yang mempengaruhi iklim di bumi ini biasa disebut sebagai Great Ocean Conveyor Belt tadi. Nah, air laut selalu dalam keadaan bergerak. Arus laut bergerak tak hanya arus di sungai. Gelombang laut bergerak dan menabrak pantai, dan gaya gravitasi bulan dan matahari mengakibatkan naik turunnya air laut, dan biasa disebut sebagai fenomena pasang surut laut. Arus laut tercipta karena adanya pemanasan di beberapa bagian bumi oleh radiasi sinar matahari. Air yang lebih hangat akan mengembang, membuat sebuah kemiringan slope terhadap daerah sekitarnya yang lebih dingin.
dan akibatnya air hangat tersebut akan mengalir ke arah yang lebih rendah, yaitu ke arah kutub yang lebih dingin daripada ekuator. Gelombang laut tercipta karena adanya transfer energi dari angin ke permukaan laut. Energi yang tertransferkan ini akan bergerak melintasi permukaan laut, di mana air laut sendiri bergerak dalam keadaan membundar di bawah permukaan laut. Pasang surut laut adalah gerakan berirama dan dapat diramalkan yang dibangkitkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Rentang pasut dapat bervariasi secara dramatis, bergantung pada bentuk morfologi perairannya. Di beberapa tempat, beda antara pasang tertinggi dan surut terendah. Rentang pasut bisa mencapai puluhan meter. Kemudian yang ketujuh adalah ketinggian tempat. Ketinggian tempat adalah ketinggian dari permukaan air laut. Ketinggian tempat mempengaruhi perubahan suhu udara. Semakin tinggi suatu tempat, misalnya pegunungan, semakin rendah suhu udaranya atau udaranya semakin dingin. Semakin rendah daerahnya, semakin tinggi suhu udaranya atau udaranya semakin panas. Oleh karena itu, ketinggian suatu tempat berpengaruh terhadap suhu wilayah. Perubahan suhu ini tentunya mengakibatkan perbedaan jenis tumbuh atau jenis tumbuhan pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan ketinggian tempatnya. Nah, referensinya Bayang Caksono 95, buku klimatologi umum, kemudian Weather Climate and Climate Change oleh O'Hare, Susilo Prawowardoyo, Meteorologi UTB 96, dan Panajar mata kuliah klimatologi. Tes formatif: 1. Apa saja faktor pengendali iklim? 2. Mengapa letak lintang termasuk faktor pengendali iklim? Yang ketiga, apa yang dibahas dengan gradien geotermis? Terima kasih. Demikian para pemirsa sekalian untuk pertemuan ketiga kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.